Shalom, selamat sore Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Tak lupa juga kami mengucapkan selamat tahun baru bagi kita semua. Dan sebentar lagi kita boleh masuk di hari Sabat yang baru, hari Sabat yang pertama tahun 2024. Di sore ini kita akan mendengarkan akan ringkasan pelajaran sekolah Sabat kita pada hari Jumat. Dan tema pelajaran sekolah Sabat kita sepanjang satu kuartal ini yaitu tentang Kitab Mazmur. Saya ingin membaca atau mengulangi ayat inti kita di Sabat petang, yaitu di dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat 44 dan ayat 45. Firman Tuhan berkata, Ia berkata kepada mereka, Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni kamu harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Lukas 24 ayat 44 dan ayat 45. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, di saat ini saya ingin memberikan beberapa poin penting di dalam pelajaran sekolah Sabat kita sepanjang minggu ini. Yang pertama, bahwa fakta bahwa para ahli Taurat mengkonsolidasikan kitab Mazmur tidak menghilangkan inspirasi ilahi kitab Mazmur. Para ahli Taurat adalah hamba Allah seperti para pemazmur dan pekerjaan mereka diarahkan oleh Allah sendiri. Dan yang kedua, bahwa sifat ilahi dan manusia dari kitab Mazmur sebanding dengan penyatuan yang ilahi dan manusia dalam Tuhan Yesus yang telah inkarnasi atau telah mati. Dan yang ketiga, bahwa firman Tuhan atau Alkitab yang berisi kebenaran yang diberikan Allah dan dinyatakan dalam bahasa manusia ini menunjukkan persatuan ilahi dan manusia. Jadi tentunya sangat berkaitan erat ilahi atau Allah atau Yesus dan juga para penulis atau manusia. Persatuan seperti itu terdapat dalam diri alamiah Kristus yang adalah anak Allah dan anak manusia. Jadi adalah sesuai dengan Alkitab dan sesuai dengan Kristus bahwa firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara manusia. Dan yang keempat, bahwa Tuhan tentunya sangat senang ketika manusia memberikan pengenalan pendahuluan untuk aktivitas alat-alat yang dimaksudkan untuk digunakan dalam menyembah namanya atau menyembah kepada Allah. Dan saudara dan saya sebagai jemaat, sebagai umat Tuhan, harus berusaha mempersembahkan kepada Tuhan hanya yang terbaik. Prinsip ini berlaku bukan hanya untuk pelaksanaan ibadah, tetapi juga untuk perencanaan dan organisasinya. Jadi
di mana ibadah kita, persembahan kita, kita harus menyatakan atau memberikan yang terbaik. Dan semua rencana harus terorganisasi dengan baik karena itu adalah untuk Tuhan. Dan yang terakhir, yang kelima, bahwa di dalam kitab Mazmur menunjukkan bahwa kita harus terorganisasi dan tertib dalam ibadah kepada Allah. Jadi oleh sebab itu kitab Mazmur memberikan akan firman Tuhan dan menuntun kita agar kita dapat menyembah Tuhan, dapat memuji Tuhan dengan baik, terorganisasi dengan baik, dan menunjukkan bahwa kita memiliki akan hubungan dengan Tuhan dengan baik. Biarlah pelajaran sekolah sahabat kita di hari Jumat ini, bahkan sepanjang minggu ini, boleh menolong kita agar kita dapat mengerti tentang Allah, hubungan Allah dengan manusia, dan bagaimana cara membaca akan Mazmur dengan baik dan benar. Kiranya Tuhan memberkati kita, mempersiapkan akan diri kita untuk memasuki akan hari Sabat yang suci. Terima kasih, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.